Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena kita telah sampai pada video tutorial yang kedua, yaitu tentang bagaimana cara membuat gambar dan proses simulasi pembubutan di Mastercam X5. Nah, baiklah Nanda semuanya. Yang pertama-tama mari kita buka dulu software atau aplikasi Mastercam X5-nya. Nah, baik, sudah terbuka. Nah, di sini seperti video sebelumnya ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah memunculkan garis sumbu sebagai acuan untuk kita menggambar pada kanvas atau bidang yang berwarna biru ini. Dengan cara menekan tombol, ya benar, menekan tombol F9. Nah, oke. Lalu pada pertemuan atau pada video ini kita akan menggambar berdasarkan dari soal latihan kita pada video sebelumnya. Nah, di sini saya mengambil, kita mengambil tugas 4 saja ya. Nah, di sini ukurannya ada yang mana panjangnya sama 100, kemudian untuk lebarnya adalah 20. Nah, mari kita coba menggambarnya. Yang pertama, kita ambil dulu garis atau create line endpoint. Nah, kalau dia sudah berwarna kuning seperti ini berarti perintahnya telah aktif. Nah, silahkan kita klik titik sumbunya atau titik tengah ya. Kemudian kita arahkan ke kiri, lalu kita klik, baru kita buat ukurannya. Jadi panjangnya adalah 100, lalu kita tekan enter. Nah, maka dia sudah otomatis panjang garisnya adalah 100. Nah, coba kita perbesar dengan menekan tombol fit nih. Nah, ini panjangnya adalah 100. Kalau kita tidak yakin, kita coba ukur lagi dengan menekan tombol Smart Dimension. Nah, kita klik titik awal, kemudian kita klik titik akhir. Nah, panjangnya adalah 100. Oke. Lalu kita untuk mematikan perintahnya kita tekan tombol ESC. Nah, ini kan masih aktif nih, berwarna kuning. Kita tekan ESC sekali lagi. Lalu kita buat lebarnya ke atas. Nah, di sini kita buat ukurannya 20. Nah, kemudian enter. Nah, lalu ke arah sini. Nah, kita mulai kan dari tengah ya. Kita mulai dari sini ke arah kiri. Kita lihat gambarnya. Nah, ini. Kita mulai dari sini ya, dari sini. Kemudian ke arah kiri, lalu ke atas sepanjang 20, lalu ke kanan ya, sepanjang 50, nanti dikasih R-nya 5. Oke. Kita buat dulu garis panjang ke sini 50. Nah, sudah. Kemudian berapa ini ke bawahnya? Nah, kalau kita tidak tahu, kita buat dulu garis yang ini. Ini kan sama dengan ini. Nah, berarti dari bawah ini ke atas adalah 15. 15. Nah, ini 20, ini 15, berarti sisanya adalah ya 5. Jadi kita buat dulu garis dari sini ke sini sepanjang 50. Nah, lalu kita hubungkan. Nah, selesai, baru kita buat radius di sini dan di sini. Nah, kalau ini kan cemper. Nah, ini radius. Nah, kita buat dulu radiusnya. Caranya kita cari di sini fillet entities ya, fillet entities kita klik. Lalu di sini ada ukurannya, radiusnya di sini sudah betul 5. Lalu kita klik garis yang pertama. Itu kan berwarna putih tuh. Nah, kita klik. Kemudian kita klik garis yang kedua. Kalau dia berwarna putih berarti itu sudah di
pilih. Lalu yang ini juga dan yang ini. Oke. Kalau selesai kita tekan ESC sampai hilang tombol perintahnya. Nah, berarti sudah selesai kita menggambarnya. Lalu kita coba untuk proses simulasi atau pengerjaan dalam mesin bobot ya. Nah, di sini karena ini tadi panjangnya ke atas ini 20, berarti kalau kita posisinya benda utuh berarti 20 ditambah 20, karena ini kan setengah nih. Nah, ini kalau kita bendanya itu berbentuk silinder, maka diameternya adalah 40. Kenapa 40? Karena ini 20. Nah, terus ditambah di bawahnya juga 20. Jadi 20 tambah 20 sama dengan 40 untuk diameter benda ya. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah memilih mesinnya terlebih dahulu. Klik mesin type. Nah, kita kan mau mengerjakan proses pembobotan, jadi kita pilih dulu latte. Nah, kemudian ambil yang user yang ini, latte 2 axis land bed mm LMD strip 5. Jikalau di komputer Ananda tidak ada ini, kita klik di manage list. Nah, di sini sudah ada pilihannya di sebelah sini. Nah, cari yang tulisannya seperti ini ya, yang tadi. Nah, yang ini 2 latte 2 axis nih. Misalnya ini, lalu diklik add. Nah, maka dia akan pindah ke sini. Oke. Untuk menghilangkannya klik remove ya, kemudian klik checklist. Oke, kita klik terlebih dahulu. Nah, ini ya. Nah, maka pada operation manager dia akan muncul ini apa namanya, settingannya. Nah, pertama kita setting dulu benda kerjanya. Kita klik yang di properties ini, ada tombol tambah. Nah, dia akan membuka. Yang pertama kita setting dulu stoknya ya, stok setup, klik 2 kali. Nah, di sini ada tulisan stok dan cap jaws ya. Stok ini artinya benda kerja ya, benda kerja kita. Jadi kita akan setting benda kerja di menu stok ini. Nah, kalau cap jaws ini adalah settingan untuk cekam atau spindle ya. Nah, yang pertama kita klik dulu yang di stok. Nah, klik properties. Nah, di sini ada tulisan OD. OD itu maksudnya adalah outside diameter. Nah, diameter besar atau diameter luar ya. Tadi kan kita sudah cari, ini adalah panjangnya 20, ini sebagai jari-jarinya. Kalau diameter berarti 20 ini dikuadratkan atau ditambah 20. Jadi outside diameternya adalah 40. Nah, kemudian untuk length artinya adalah panjang. Panjangnya adalah 100. Oke, betul. Nah, kalau kita sudah setting ini diameternya 40, panjang 100, kita lihat pada benda kerja kita, maka dia akan ada garis titik-titik, itu menandakan benda kerja kita yang utuh ya. Ini adalah seperti tampak benda kerja utuh. Nah, coba nanti kita akan lihat bagaimana tampilan 3 dimensinya. Oke, setelah itu pada menu stock ini yang kita setting adalah yang pertama itu outside diameter. Nah, berapa diameter besarnya? Diameter yang terbesar ya. Kemudian ada length atau panjang. Nah, oke, kalau sudah kita checklist. Nah, kita yang kedua adalah kita setting caknya atau cekamnya. Sama seperti tadi, kita klik dulu properties. Nah, di sini ada pilihan cekamnya. Nah, sesuaikan dengan cekam yang kita miliki di mesin kita. Nah, yang ada di mesin kita adalah yang OD/1 ini. Nah, silahkan diklik. Kalau dia sudah diklik berarti
kalau dia sudah berwarna biru berarti itu sudah kita pilih ya. Nah, kemudian di bagian sini position, nah kita ganti dulu from stock. Nah, from stock ini adalah ukurannya adalah dari cekam ini. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Ini adalah benda kerja kita, dan ini stok ini atau cekam ini adalah berapa panjang benda yang akan kita cekam. Nah, kemudian yang ini adalah berapa panjang benda yang akan kita bubut. Nah, kita bisa lihat di sini panjang benda kita seluruhnya kan adalah 100 mili ya. Nah, yang akan dibubut adalah kira-kira 50 lebih ya. Di sini kan sudah ada R-nya 5, berarti 55. Kita lebihkan saja jadi 60 untuk panjangnya. Nah, kita buat di sini. Kalau ini 60, berarti 100 dikurang 60 berapa? 40. Nah, jadi kita cekam, kita lebihkan saja, misalnya 30 saja, atau 40 boleh juga, yang penting di bawah 40 ya, jangan lebih dari 40. Nah, kemudian ini untuk diameter dan apanya ini sudah disetting sebelumnya ya pada menu stok. Nah, kita hanya memastikan saja. Oke, diameternya, kemudian ini panjangnya. Kalau sudah, kita klik checklist. Nah, di sini kan kita lihat, nah ini adalah caknya atau cekamnya. Ini adalah bendanya, sama seperti yang kita lihat di sini tadi ya. Nah, ini ibaratnya. Oke. Lalu jika selesai stok dan cak jaws, kita checklist saja di sini. Nah, yang lainnya jangan diganti-ganti karena cukup men setting dua ini aja. Oke, kita checklist. Maka di sini settingan benda kerja kita sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membubutnya atau proses pembubutannya. Oke, kalau kita membubut, kita tentu memakai tool atau pahat ya. Nah, kita pilih dulu pahatnya di menu toolpad, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada rope. Rope ini fungsinya untuk membubut rata. Oke. Nah, kalau yang finish untuk finishing. Kalau thread untuk membuat ulir. Kalau groove membuat alur. Sama dengan long turn ini. Cuman ini berbeda cara alur pahatnya. Nah, ini untuk facing. Ini untuk cut off, untuk memotong, ini untuk membor dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kalau kita lihat pada benda kerja kita hanya butuh untuk membubut rata saja ya. Oke. Sekarang kita klik toolpad, kita ambil yang rope. Di sini ada enter the new NC name. Ini bebas mau kita bikin apa namanya. Kalau misalnya kita bikin latihan juga boleh, kalau kita checklist saja juga boleh. Kita bikin latihan aja ya, latihan. Nah, kemudian kita checklist. Oke. Nah, di sini setelah kita checklist ada tulisan chaining di sini. Nah, katanya select the entry point of chain the inner boundary. Nah, ini maksudnya kita klik dulu mana jalur pahat jalur yang akan dilalui pahat kita. Tentunya yang berwarna hijau ini ya. Nah, kita klik dari titik awal dulu. Nah, dari sini. Nah, kalau misalnya arahnya ke bawah, kita ubah arahnya ke atas karena kita membubutnya ke sini kan. Nah, kita ubah arahnya ke atas terlebih dahulu. Klik tombol reverse di sini. Nah, maka dia akan ke atas. Panah yang berwarna hijau ini menunjukkan itu adalah titik startnya. Kemudian panah yang berwarna merah ini adalah titik akhirnya. Kita kan belum membuat titik akhir, jadi kita klik dulu titik akhirnya. Di sini kan ada tulisan select the last entity. Klik yang titik akhirnya di sini ya. Nah, kenapa tidak di yang ini? Coba kita cancel dulu, kita klik ESC. Nah, kita ulangi.
Nah, klik di sini, itu yang pertama, kemudian klik yang kedua di sini. Kenapa tidak di sini? Karena di sini ada cat kita ya. Nanti kalau misalnya benda ke sini, maka pahatnya ke sini, maka pahatnya akan berbenturan dengan cat kita atau cekam. Jadi makanya hanya sampai di sini saja. Kemudian kalau misalnya kita salah buat, misalnya kita bikin alurnya ke sini, kemudian kita mau ubah ke sini lagi kan, kita tidak bisa mengklik-klik seperti ini. Nah, ini akan error nanti ya. Jadi kita harus tekan SC terlebih dahulu. Nah, kita ulangi dari awal pemilihannya. Nah, ini. Tadi kan kita buat ini latihan. Oke. Nah, klik dulu garis pertama. Kemudian ubah, kalau arahnya berbeda ubah ke atas, kemudian klik sampai mana batasnya, hanya sampai di sini saja ya, jangan sampai ke sini. Oke, perhatikan juga ininya caknya. Oke, kita selanjutnya kita klik OK atau checklist, maka akan muncul parameter-parameter untuk properti dari pembubutannya. Nah, di sini kita pilih dulu pahat yang kita pakai atau kita sesuaikan yang kita miliki pada mesin CNC kita. Nah, di sekolah kita CNC kita itu memakai pahat yang ini, seperti ini ya, pahat finishing ini namanya, yang nomor T1212. Oke. Nah, setelah itu kita ganti nomor toolnya, tool number kita ganti jadi nomor 1. Kemudian yang ini juga kita ganti nomor 1. Tool number ini berarti nomor tool, station number berarti posnya nomor berapa ya. Kemudian offset tool number. Nah, kemudian selesai di bagian sini, kita masuk pada bagian yang bawah ini. Nah, pertama sekali kita lakukan adalah mengubah satuannya menjadi milimeter per menit. Nah, klik semuanya, dan juga yang CSS kita ganti menjadi RPM. Nah, ini adalah standar yang kita gunakan di mesin CNC yang kita miliki di sekolah kita. Nah, kemudian kita masuk pada bagian baru yang berwarna kuning ini. Yang pertama adalah feed rate. Feed rate ini adalah kecepatan potong ya, kecepatan pemakanan. Nah, kita buat kecepatan pemakanannya 100. Nah, nanti kita jelaskan ya bagaimana cara menentukan feed rate ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada plung feed rate. Ini kita nonaktifkan saja. Nah, kemudian ada spindle speed. Nah, karena feed rate kita 100, spindle speed kita buat 1000. Sama dengan feed rate tadi, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara menentukan spindle speed dan feed rate pada mesin bubut. Nah, selanjutnya jikalau sudah selesai ini yang kita ubah tadi, kan ada dua ya, feed rate dan spindle speed. Kemudian kita matikan plung feed rate-nya. Nah, pastikan ini satuannya adalah mm per min dan rpm. Kemudian kalau untuk coolant, mesin kita kan tidak menggunakan coolant atau cairan pendingin, jadi ini tidak usah diaktifkan. Nah, setelah selesai pada bagian yang ini, lalu kita klik pada bagian row parameter. Nah, di sini akan ada parameter-parameter pembubutan. Nah, yang pertama kita lihat depth of cut ya. Depth of cut ini adalah tebal penyayatannya. Di sini kan dibuatnya 2 mili. Berarti itu kan tebal ya. Karena benda kita diameternya hanya 40, kita sesuaikan dengan pahat yang kita miliki dan juga benda apa yang kita bubut. Kalau misalnya benda yang keras, itu tidak efisien bagi pahat kita untuk memakan tebal. Jadi kita makan minimal lah 1 mili. Nah, ini kan 2, kita ganti menjadi 1 mili. Kemudian minimum cut depth ini adalah tebal makanan yang paling minimum. Ini biarkan saja tetap 0,01. Kemudian ini adalah stock to leave, adalah benda yang ditinggalkan pada sumbu X. Ya, di sini stock to leave in X. Berarti kita lihat panahnya. Nah, ini adalah benda kerja yang ditinggalkan.
di sini dibuatnya 0,2. Nah, ini tujuannya nanti untuk ditinggalkan untuk finishing ya. Sama dengan yang ini. Ini yang Z, sumbu Z mana yang ini. Nah, kalau misalnya kita buat 0, berarti dia tidak ada proses finishing. Kalau misalnya kita buat 0,2, nanti 0,2 yang ini akan disisakan untuk finishing. Nah, kemudian ini entry amount adalah titik awal dari pahat ini mulai. Sini kan kita buat 2,5. Ini biarkan saja. Karena jaraknya sudah sesuai 2,5 ya. Jadi kalau misalnya kita buat 1 itu terlalu dekat. Jadi ini sudah sesuai ya. Kemudian selesai pada bagian sini, yang kita ubah hanyalah tebal pemakanannya saja. Oke. Kemudian di sini ada stop recognition. Ini artinya pengenalan benda kerja. Ini tulisannya adalah disable. Kita aktifkan ya. Kita use stop for outer boundary agar pahatnya mengenali caknya tadi, karena kita buat hampir mengenai cak ya, sampai di sini saja. Jadi kalau misalnya kita aktifkan ini, maka pahatnya otomatis akan mengenali posisi caknya berada di mana agar tidak terjadi tabrakan. Oke. Nah, jika selesai baru kita klik OK atau checklist. Nah, Anda saksikan tadi adalah proses simulasi pembubutannya itu secara 2 dimensi. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin melihat secara 3 dimensi atau kita lihat alur pembubutannya, di sini di Operation Manager kita checklist terlebih dahulu, ini select all operation. Nah, maka dia akan checklist atau terpilih ya. Jadi kita pilih dulu yang mana yang mau kita simulasikan. Nah, setelah itu di sini ada blackboard select operation. Nah, ini fungsinya untuk melihat alur pahat kita apakah benar sesuai dengan pemakanan dengan benda kerja kita. Coba kita lihat, klik. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu display holder. Ini display ini untuk menampilkan semuanya ya. Nah, ini ada tombol play, bisa Anda lihat. Kemudian ada kecepatannya, ini untuk kecepatannya kita perlahankan saja sedikit. Kita lihat dulu play. Nah, ini jalan dari pahatnya yang pertama. Oke. Nah, coba kita zoom. Nah, di sini kan yang garis yang berwarna hijau ini kan benda kerja kita. Ini ada sisanya. Nah, inilah yang kita sisakan tadi, 0,2 tadi ya. Stop lift yang X dan yang Z. Nah, sekarang kita checklist dulu ya. Nah, kemudian untuk yang tadi itu kan untuk melihat 2 dimensi. Nah, sekarang kita lihat yang 3 dimensinya. Di sebelah dari black plot tadi ada verify select operation. Nah, kita klik. Maka di sini akan berubah menjadi tampilan 3 dimensi. Nah, kemudian kita ubah proyeksinya menjadi yang ini ya, isometric. Nah, kemudian kita sesuaikan. Nah, di bagian verify ini ada simulate tool holder, ini untuk menampilkan pegangan pahatnya ya.
kita aktifkan saja. Kemudian ini untuk speed atau kualitas, kita ambil yang sedikit ke kualitas. Kemudian ini untuk kecepatannya kita perlahankan sedikit. Nah, lalu untuk memulainya ada atau memplaynya tekan di sini mesin. Nah, inilah simulasi dari pembubutannya. Nah, seperti itulah Nanda. Kita putar dulu. Nah, kita lihat. Seperti ini benda kita. Ini belum selesai ya. Kita kembalikan ke tampilan atas. Selanjutnya kita lakukan finishing ya, karena tadi ada sisa. Lakukan finishing. Finish. Ambil toolpad, kemudian klik finish. Nah, sama seperti tadi, kita klik dulu alurnya yang mana sampai yang sini ya, dari ujung sini. Nah, kemudian kita klik checklist. Oke, nah ini sama ya, udah diatur tadi kan. Nah, yang kita atur sekarang adalah ini feed rate-nya. Kita ganti satuannya. Nah, di sini feed rate-nya kita buat 50 karena untuk finishing ya. Untuk spindle speed-nya biarkan saja jadi 500, karena semakin lambat pahat itu berjalan, maka akan halus juga hasilnya. Oke, setelah ini kita klik di finish parameter, kita cek apakah sudah 0 ya. Ini stop to lift-nya sudah 0, ini juga 0. Kemudian ini finish step over, jarak dia memulai ya 2. Ini berapa kali makan, karena itu hanya sedikit ya, hanya 1 kali makan saja. Oke, jika sudah selesai kita klik checklist, maka dia akan finish. Nah, kita lihat lagi bagaimana prosesnya. Ini kan belum terchecklist nih, atau belum terpilih. Kita pilih dulu, tekan select all operation. Nah, kemudian kita klik verify select operation. Nah, ganti ke isometri dan jalankan simulasinya. Oke, sudah selesai. Nah, mungkin untuk video kita kali ini hanya sampai di sini saja untuk pembahasannya. Dan untuk pembahasan lanjutannya, untuk memakai pahat-pahat yang lainnya, akan kita lanjutkan pada video kita berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.